Di sore hari ini Rabu masuk pekan yang ketiga, kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah sepekan yang lalu kita bersua. Kita berada di acara kajian rutin sepekan sekali, kajian Sirah Sahabat The Series, ya. Sirah Sahabat The Series, serial atau biografi, ya, mengupas biografi sebagian sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dihitung dari awal, sesuai catatan ini adalah pertemuan yang ke-169, ya. Pekan lalu 168, hari ini adalah seri yang ke-169, sahabat Nabi yang ke-87, Habib bin Zaid Al-Ansari. Di monitornya belum muncul, ya. Jadi sahabat Nabi yang ke-87, ya. Dan saya masih tenang, ya, karena secara data dan literatur, ya, masih banyak stok, ya. Sebab secara pribadi saya pernah nulis 2 jilid buku tebal, judulnya 101 Sahabat Nabi jilid 1 dan 101 Sahabat Nabi jilid 2. Jadi saya ada stok 202 sahabat Nabi dan baru kita bahas, ya, 87. Jadi masih sangat banyak. Insyaallah sekian tahun ke depan, ya. Jadi kalau 202 dikurang 87, ya, berarti tersisa masih lebih dari 100, ya. Hampir 120 sahabat lagi saya masih punya stok. Nah, andai pun sudah habis, ya, saya masih punya buku judulnya Usudul Ghabah atau Usdul Ghabah fi Ma'rifatus Sahabah. Itu memuat kira-kira hampir 3000 biografi sahabat Rasul. Jadi insyaallah 3000 bulan ke depan masih aman, ya. Kalau kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kepada kita jamaah betapa khazanah, ya, atau Islam itu sendiri secara wawasan sangat luas, ya. Jadi kita disajikan ada ribuan, ya, biografi orang-orang mulia di masa baginda Rasulullah SAW yang bisa kita telah, dan praktisnya saya sering sampaikan dan menganalogikan, mempelajari sejarah hidup Nabi dan para sahabat itu seperti orang menggali mata air, ya, atau sumur yang tidak pernah kering. Begitu digali terus mengalirkan hikmah dan pelajaran yang bermanfaat bagi kita hari ini. Nah, sekitar kurang dari 40 menit ke depan jelang waktu Isya, ya, karena kajian kita ini, ya, pakai durasi, ya. Nah, sampai Isya selesai nggak selesai harus tutup, karena masjid ini adalah masjid musafir, ya. Jadi bukan masjid kompleks perumahan yang bisa diatur jamaahnya, enggak. Kita hormati yang punya kepentingan ba'da Isya harus pergi ke tempat lain, ya, maka begitu azan Isya berkumandang, ya, kita harus selesaikan, ya. Habib bin Zaid Al-Ansari, ya, inilah sahabat Nabi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seorang yang saya kasih title-nya keteguhan hati seorang pemuda. Kita akan belajar tentang keteguhan prinsip, ya, seorang pemuda bernama Habib bin Zaid Al-Ansari. Disebut pemuda karena dia memang pemuda. Bahkan ketika dia meninggal dunia syahid pun dalam keadaan masih sangat muda. Jadi kalau kita prediksi usianya, kira-kira dia masuk Islam 2 tahun sebelum hijrah. Usianya kira-kira belum nyampe 10 tahun. Kita genapkanlah 10 tahun, ya, 10 tahun. Ditambah 2, ya, karena dia setelah Nabi hijrah bertambah 2 tahun jadi 12 tahun, ya. 12 tahun dia meninggal tahun 9 Hijriah. Berarti sekitar 21 tahun usia. Masih sangat muda. Ya. Sekitar 21 atau 20 tahun, 21 atau 22 tahun usianya pada waktu itu. Bagi kita hari ini jamaah, ini adalah usia yang sangat muda. Saya sering berpikir ke adik-adik atau mungkin anak-anak, ya. Pada usia 22 tahun itu mereka ngapain? Ya. Para ibu, ya, di atas, ya, kadang kita suka terlalu
sayang kepada anaknya, akhirnya menganggap mereka masih kecil terus. Sekedar pengalaman jemaah, saya punya anak yang kelas 1 SMA hari ini, ya, kelas 1 SMA. Tuh saya berapa tahun tuh SMA kelas 1? 18 tahun? Ya. Berapa? 17. Ya belum 20 tahun lah ya, masih belasan tahun. Terus terang ya, istri saya masih sangat khawatir ya, melepaskannya pergi sendirian berangkat dari Bogor ke Kuningan, pondok pesantren Husnul Khatimah tanpa diantar. Saya bilang, kapan dia akan dewasa kalau kita khawatir terus? Sudah lepas, kita antar ke terminal, biarkan naik bus dan dia berangkat sendiri, nanti pulang juga sendiri. Ini disebut dengan melatih kemandirian gitu ya, melatih kemandirian pada anak. Kalau enggak, dia enggak akan pernah dewasa, dia tidak akan pernah bisa mencari solusi atas permasalahan hidupnya sendiri. Dan kalau kita belajar kepada para sahabat pada usia-usia seperti itu, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Ya, kita pernah bahas Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid bin Harithah, ya, Habibi Rasulullah, orang terkasih Rasulullah. Ketika diangkat oleh baginda Rasul menjadi panglima perang, ya, hanya beberapa saat jelang Nabi meninggal dunia, itu usianya masuk 17 tahun. Ya, sudah menjadi panglima perang. Kayak anak saya tadi tuh, kelas 1, kelas 2 SMA. Ya. Kita ketemu dengan Arqam bin Abil Arqam, di mana rumahnya jamaah dijadikan oleh baginda Rasul sebagai markasud dakwah, sekretariat dakwah. Ya, usianya belum genap ya 17 tahun, 16 tahun sekian pada waktu itu. Jauh kekinian ya, kita mengenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya kebetulan 2 pekan lalu berada di Turki ya, dalam rangkaian umrah kemudian plus Turki ya, 3 harian di sana ya, dan ya, membayangkan bagaimana seorang Sultan Muhammad Al-Fatih pada usia 22-23 tahun tersebut ya, memimpin 250.000 pasukan kaum muslimin menggempur tentara Romawi dan kemudian menaklukkan benteng Konstantinopel pada usia yang sangat belia. Ya, nah, jadi kita belajar tentang syababah ya, kepemudaan ini dalam sejarah kita, dan di tengah kita ada seorang sahabat muda namanya Habib bin Zaid Al-Ansari. Ya. Baik, siapakah dia? Habib bin Zaid Al-Ansari ini sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat ya, nasabnya kalau kita teruskan, dia adalah Habib bin Zaid bin Asim bin Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabzul bin Amr bin Ghanam bin Mazin ya, bin Najjar Al-Ansari Al-Khazraj ya. 2-3 kata yang bisa kita simpulkan dari nasabnya ini jamaah. Pertama ya, huwa Ibnul Mazini, dari kabilah Al-Mazini. Jadi di Madinah waktu itu ada banyak kabilah, dari antara kabilah terkenal adalah kabilah Al-Mazini ya, maka ayahnya itu adalah Zaid bin Asim Al-Mazini, ibunya adalah Nusaybah binti Ka'ab Al-Maziniyah ya, dari kabilah Bani Mazin. Yang kedua ya, Al-Ansari, dia orang Madinah ya. Ketika disebutkan kata Al-Ansar, ini merujuk pada istilah atau julukan para sahabat Nabi yang berasal dari Madinah. Lawannya Muhajirin, pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan julukan ini Allah yang tentukan. Allah yang menjuluki orang-orang Madinah itu dengan Al-Ansar. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Jadi Allah yang menjuluki mereka. Yang ketiga Al-Khazraji ya. Jadi di Madinah waktu itu ada 2 kabilah besar, kabilah Aus dan kabilah Al-Khazraj, 2 kabilah besar. Nah, dia dari keturunan Al-Khazraji ya, kabilah Bani Khazraj atau kabilah Khazraj ya. Habib bin Zaid Al-Ansari ini jamaarakumullah berdasarkan sejarah hidupnya tumbuh ya, berkembang dalam keluarga yang penuh dengan keimanan. Bagaimana tidak, kedua orang tuanya, ayahnya Zaid bin Asim ya, lalu kemudian ibunya terkenal sekali Nusaybah atau Nasibah binti Ka'ab Al-Ansariyah, adalah termasuk diantara orang-orang yang pertama-tama masuk Islam ya. Jadi
sebelum baginda Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, tahun ke-14 dari Hijriah, dari kenabian, ya, ada prolognya, ya. Jadi sekitar 3 tahun sebelum hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada berserta para sahabatnya. Dari Madinah ini yang namanya Yathrib pada waktu itu, ya, sudah masuk Islam 6 orang. Jadi pada tahun ke-11 dari kenabian ada 6 pemuda dipimpin oleh As'ad bin Zarara. Mereka datang ke Makkah, masuk Islam dan membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu 6 orang ini pulang lagi ke Madinah. Pada tahun berikutnya mereka datang lagi. Datang 12 orang. Ya, menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. 12 orang ini membaiat Rasul. 12 orang yang membaiat Rasul ini dikenal dengan, ya, peserta Bai'atul Aqabah al-Ula, ya, peserta Bai'at al-Aqabah yang pertama. 12 orang. Begitu 12 orang ini balik lagi ke Madinah, jamaah, Nabi menyertakan bersama mereka seorang sahabat muhajirin namanya Mus'ab bin Umair. Berangkatlah Mus'ab bin Umair ke Madinah menyertai 12 orang yang baru masuk Islam. Setahun kemudian mereka balik lagi ke Mekah. Tapi bukan 12, tapi sudah 70 orang. Ya. Mereka membaiat baginda Rasul SAW dan peristiwa disebut dengan Bai'atul Aqabah Tsaniyah, Bai'at Aqabah yang kedua. Di antara 70 orang itu adalah Habib, di antaranya adalah Zaid, ayahnya ini, ya, Zaid bin Asim, beserta dengan anaknya Habib bin Zaid, beserta dengan istrinya Nasibah atau Nusaibah binti Ka'ab. Dari sini kita dapat penjelasan bahwa Habib bin Zaid ini ikut bapaknya, ya, namanya Zaid bin Asim tadi, masuk Islam membersamai Nabi kira-kira, ya, setahun atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah al-Munawwarah. Jadi dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Karena itu sosok Habib bin Zaid ini termasuk, ya, orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, mereka yang dipuji oleh Allah dan termasuk orang yang muflihun, yang mendapatkan keberuntungan, dan termasuk juga orang yang minas sabiqin al-awwalin. Jadi demikian keutamaan Habib bin Zaid ini, tumbuh dalam keluarga beriman, ya, masuk Islam di awal-awal bahkan sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, dan kemudian setelah itu dia membersamai baginda Rasul SAW dalam semua peperangan kecuali perang Badar dan perang Uhud. Ya, mengapa Habib bin Zaid ini tidak ikut dalam perang Badar? Karena masih kecil. Ya, belum balik, belum masuk usia balik, sehingga dia dan para sahabat kecil yang lainnya dilarang ikut perang karena masih kecil. Dari sini kita dapat penjelasan juga, jamaah, bahwa perang pun dalam Islam itu ada aturan mainnya. Ya, tidak boleh melibatkan anak kecil. Bahkan ketika terjadi peperangan dan ketemu dengan anak kecil, mereka nggak boleh dibunuh, nggak boleh bunuh. Ya, anak kecil, perempuan, utusan, dokter, itu nggak boleh dibunuh. Wartawan kalau sekarang, ya, itu termasuk orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Ya, orang tua, ya, dalam kita pernah ketemu perang Bani Quraisyah, itu orang tua itu nggak boleh dibunuh. Mereka ditawan, ya, tapi tidak boleh dibunuh. Ya, nah, dia tidak sempat ikut perang Badar pada waktu itu, ya, tahun kedua Hijriah karena masih kecil. Dan setahun berikutnya tahun ketiga Hijriah, ya, ketika terjadi perang Uhud, dia juga tidak boleh ikut, ya, karena masih terlalu kecil, belum genap usianya 14 tahun. Ya, ada yang mengatakan usia waktu itu sekitar 12 atau 13 tahun. Dan namun demikian, ya, pada perang-perang berikutnya, perang Khandaq, Hudaybiyah dan seterusnya, dia tidak pernah absen beserta dengan keluarganya. Jadi sak keluarga ikut semua. Karenanya dalam sebuah hadis, ya, Nabi memberikan doa khusus, ya,
memberikan doa khusus kepada keluarga Habib bin Zaid ini. Jadi didoakan sekeluarga oleh Rasul. Dalam kalimatnya Nabi mengatakan, barakallahu alaikum min ahli bait, rahimakumullahu min ahli bait. Nah, ini kalimat Rasul yang disampaikan khusus kepada keluarga Habib bin Zaid al-Ansari. Barakallahu alaikum, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kalian, min ahli bait, rahimakumullah min ahli bait, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan limpahan rahmat kepada kalian sekeluarga. Nah, jadi sekeluarga didoakan oleh baginda Rasul SAW ya, dan karena dia tidak pernah absen dan selalu membersamai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nakumullah ya, setelah perang Uhud ya, ada peristiwa perang Khandaq, kemudian Hudaybiyah dan seterusnya sampai perang Tabuk ya, dia tidak pernah absen, selalu membersamai baginda Rasul SAW, dan termasuk orang yang sangat berani dalam peperangan-peperangan tersebut. Bahkan dialah yang sering diperintahkan oleh baginda Rasul untuk memegang salah satu liwa, salah satu bendera. Jadi kalau pemegang bendera itu mesti di depan, Pak. Nggak mungkin pegang bendera belakang sono, enggak. Dia mesti di depan. Artinya apa? Ya, jadi setiap kali perang Nabi itu memberikan beberapa bendera ya. Jadi ada panji gitu kan yang tinggi, dan ada juga ya bendera yang lebar ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, dia disuruh oleh Rasul, termasuk di antara sahabat Nabi yang disuruh megang bendera ini atau panji perang ini. Nah, artinya apa? Kalau megang panji nggak mungkin di belakang, dia mesti di depan. Ya, nah, ini melatih mental bagi bagi Habib bin Zaid ya. Dan latihan-latihan mental ini yang kemudian ya, membuat dirinya begitu tangguh, rahimakumullah. Tidak ada istilah takut ya. Tidak ada dalam kamus hidupnya itu rasa gemetar sama sekali ya. Dan puncaknya nanti kita akan ketemu ketika dia berhadapan dengan nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Ya, jadi runutan-runutan perang tersebut ya, peristiwa-peristiwa besar bersama Rasul mendidik dirinya menjadi seorang pemuda yang punya keberanian yang luar biasa. Karena itu dalam kajian-kajian psikologis, kalau kita pelajari bahwa mental seseorang itu harus dibentuk. Kita belajar tentang pendidikan anak. Kalau kita menginginkan ya, anak yang kuat mentalnya, itu harus dibentuk dari awal, dari kecil. Ya, dari kecil. Mental apapun ya, bukan hanya mental perang. Ya. Saya pernah diskusi dengan salah seorang kepala SMK di Bogor. Ya. Dan salah satu target dari SMK tersebut adalah begitu lulus SMK, ya, mereka bukan bekerja tapi menjadi pengusaha. Karenanya diberikanlah mereka bekal, ya, skill untuk menjadi pengusaha, bukan pekerja. Ya. Nah, yang menarik kata kepala sekolah ini, Ustadz katanya, ada satu hal yang ternyata kita lupa. Ya. Anak-anak itu dibekali dengan skill, dengan kemampuan, dan sangat cukup. Tapi faktanya begitu mereka lulus tetap saja jadi karyawan katanya. Ya, tidak menjadi pengusaha. Nah, usut punya usut, ternyata apa? Selama belajar itu mereka tidak dilatih mentalnya. Jadi skill menjadi pengusaha yes, bisa ya. Tapi mentalnya itu bukan mental pengusaha, sehingga dia keluar dari sekolah, ya, selesai dari pendidikan dan perguruan tinggi, begitu keluar dia tetap menjadi pengusaha. Melamar sana, melamar sini, dan tidak pernah terfikirkan untuk menggarap sebuah perusahaan atau bikin usaha sendiri. Kenapa? Karena mental. Ketika kuliah dulu, ketika sekolah dulu, dia tidak pernah dilatih mental, itu nggak pernah disuruh jualan, nggak pernah. Ya, kalau ngitung-ngitung duit itu semua di atas kertas dengan komputer gitu kan. Mereka tidak pernah diberikan project misalnya ya untuk membuka. Saya kebayang misalnya kalau kita betul-betul pengen alhamdulillah ya. Dan ini dalam banyak seminar pendidikan saya sampaikan ya, kalau kita pengen sebuah sekolah melahirkan pengusaha-pengusaha baru ya, itu tidak bisa di atas kertas. Misalnya 3 tahun belajar, maka kelas 1, kelas 2 itu belajar teori ya. Kelas 3 itu sudah nggak di kelas lagi
itu disebut dengan melahirkan ya, mental, menciptakan mental. Nah, Habib bin Zaid ini demikian ya, dari serial perang membersamai baginda Rasul itu tercipta dalam dirinya sebuah mental yang sangat kuat, sebuah prinsip yang sangat teguh yang tidak mungkin dikalahkan. Kita akan lihat nanti di akhir cerita dari Habib bin Zaid ini ya. Baik, waktu terus bergulir, dia tidak pernah absen ya, dan selalu mengikuti baginda Rasul SAW dalam semua peperangan besar, dari perang Khandaq sampai ke perang terakhir di masa Rasul ya, perang Tabuk. Dan tibalah peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Setelah Makkah dibebaskan, berada dalam pangkuan kaum muslimin kembali ya, dan orang-orang pun ya, berbondong-bondong masuk Islam. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, kata Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Ketika datang pertolongan Allah dan ketika datang Fathu Makkah, wa ra'aitan nas, engkau melihat manusia, orang-orang yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwaja, bergelombang ya. Berduyun-duyun mereka masuk Islam. Jemaah dapat bayangin ya, ketika Fathu Makkah itu jumlah kaum muslimin, jumlah pasukan kaum muslimin 10.000 tentara. Pada hari itu juga langsung menjadi 12.000 tentara ya. Pada Haji Wada ya, sekitar 2,5 tahun kemudian, itu jumlah kaum muslimin sudah menjadi 100.000 orang. Jadi lonjakannya sangat dahsyat. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Nah, di antara sekian banyak rombongan yang masuk Islam itu dengan segala motifnya ya, jadi mereka masuk Islam dengan segala motifnya. Ada yang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang gak enak dengan temannya karena yang lain sudah masuk Islam semua ya, maka masa dia enggak itu ya. Ada juga yang ya semi terpaksa begitu ya, enggak ada pilihan lain ya. Ada sebuah rombongan ya dari kabilah dari daerah Najd ya, rombongan dari kabilah Bani Hanifah ya. Nah, di antara kabilah Bani Hanifah ini ada beberapa orang ya yang terpaksa ya. Dia tidak ada pilihan lain ya kecuali masuk Islam. Dan di antara mereka itu namanya Musailamah. Ya, jadi Musailamah ini dia tidak ada pilihan dan terpaksa masuk Islam. Jadi bukan sepenuh hati. Karena itu ketika rombongan ketemu Rasulullah SAW ya, justru dia enggak ketemu. Justru dia pura-pura menjaga unta milik rombongan tersebut dan berada di pinggiran kota Makkah. Namun ya, belakangan datang lagi menghadap baginda Rasul dan memeluk Islam dengan sangat terpaksa. Sehingga ketika dia kembali ke kampung halamannya di daerah Najd hari ini ya, maka diam-diam ya dia murtad ya, dengan kalimat ya, dia mengatakan kalau Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah SWT untuk kabilah Quraisy ya, maka saya katanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi ya untuk kabilah Bani Hanifah. Intinya apa ya? Dia menyatakan dirinya sebagai nabi juga. Maka belakangan kita kenal Musailamah ini ya adalah nabi palsu. Dia menyatakan diri sebagai nabi dan lama-kelamaan pengikutnya bertambah ya. Nah, pengikut ini macam-macam. Ada yang memang bodoh gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Ada juga yang demi keuntungan jabatan, uang ya. Bahkan ada juga yang fanatisme kesukuan, dan ini yang paling banyak. Salah seorang di antara mereka ya, saya kutipkan dalam paragraf berikutnya, slide berikutnya ya. Kata mereka ya, asyhadu anna Muhammadan la shadiq. Kata pengikut Musailamah ini, asyhadu anna Muhammadan la shadiq. Ya, atau dalam redaksi hadis yang lain dikatakan asyhadu anna Muhammadan ya la amin. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang amanah. Kami tahu ya, wa anna Musailamata lakadzdzab. Dan kami tahu Musailamah itu adalah pendusta. Ya.
walakinna kadzaba Rabi'ah, ya, atau kadzaba Rabi'ah, tetapi ya, sang pendusta dari kabilah Rabi'ah, maksudnya kabilahnya Musailamah ini ya, ahabbu ilayya min sadiqi Mudar. Tetapi sang pendusta dari kabilah Bani Rabi'ah atau kabilah Musailamah ya, lebih kami cintai daripada orang yang benar dari kabilah Bani Mudar, Rasulullah SAW. Jadi mereka mendukung Musailamah itu bukan karena tahu Musailamah itu benar, tapi karena fanatisme kesukuan. Nah, makanya ini pelajaran bagi kita juga bahwa Islam tidak mengenal fanatisme kesukuan. Ya. Bahwa orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena sukunya. Ya. Bahwa seseorang itu menjadi saudara kita itu bukan karena dia satu suku dengan kita. Nah, terus terang kita di Indonesia ini ya, sudah sangat terbiasa dan kemudian terkenal dengan toleransi antar suku. Saya mungkin pernah cerita, di suatu saat pernah umroh ya, saya ketemu dengan seorang Arab di teras Masjid Nabawi, teras Masjidil Haram di Mekah. Ngobrol ba'da asar waktu itu sambil nunggu maghrib di teras Masjidil Haram. Pas dia tahu saya dari Indonesia, dia cerita. Kata dia, saya salut dengan Anda orang Indonesia. Saya salut dengan Anda orang Indonesia. Oh iya, kenapa sebenarnya? Saya duga mungkin di beberapa kali pernah ke Indonesia karena cukup tahu tentang kondisi Indonesia. Saya tahu katanya Indonesia itu, negara Anda itu terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai pulau ya, kita terpencar ke berbagai wilayah dan suku juga demikian. Mulai dari ujung sana ada suku Aceh, kemudian Padang, Medan, kemudian orang Melayu, Palembang, Lampung dan seterusnya, suku Jawa ya. Jadi Anda orang Indonesia terdiri dari berbagai suku. Tapi yang membuat saya salut, kata orang Arab ini, masih muda orangnya, sekitar mungkin 40 jelang 50 tahun usianya. Anda bisa, orang Indonesia bisa bergabung dalam sebuah negara yaitu Indonesia. Berbagai suku dengan toleransi yang sangat tinggi, barangkali itu maksudnya, kita bisa terhimpun dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini bahasa saya. Sementara kami katanya orang Arab, kami satu suku Arab, satu Arab, tapi terpencar, terbagi, terkotak dalam banyak negara. Ya, Mesir itu Arab, Saudi Arab, ya. Orang-orang Qatar itu Arab, Uni Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi dan seterusnya itu Arab semua itu. Bahrain juga Arab. Sebagian wilayah Suriah bahkan Damaskus itu Arab. Saya ke Turki kemarin ketemu dengan orang-orang Suriah ya. Pengungsian ada, kemudian beberapa yang ditampung oleh pemerintahan Turki dan mereka bisa bahasa Arab, bisa berbahasa Arab. Palestina itu Arab semua itu ya. Tapi mereka kata laki-laki ini orang Arab, tapi kami walaupun satu suku terpecah dalam berbagai negara. Nah, jadi kita ini orang Indonesia ini ya punya potensi yang sangat kuat untuk bersatu walaupun kita berbeda suku. Dan Islam memang demikian. Islam tidak membeda-bedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Beda dengan kabilahnya Musailamah al-Kadzdzab. Ya, kata mereka, kami tahu bahwa Musailamah itu pendusta, tapi karena dia satu suku dengan kami, maka kami bela. Sementara Muhammad itu kami tahu dia benar, tapi karena beda suku dengan kami, maka kami musuhi. Ya. Nah akhirnya bertambah kuatlah Musailamah ini. Nah ketika dia sudah kuat, dia merasa dirinya kuat, maka dia mengirimkan surat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bunyi suratnya, min Musailamata Rasulillah. Ini surat yang ditulis kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min Musailamata Rasulillah, dari Musailamah Rasulullah, ila Muhammadin Rasulillah, kepada Muhammad Rasulullah. Salamun alaika, ya, selamat untukmu. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa inni qad usyriktuka fil amri ma'ak. Ya, sungguhnya saya, kata dia, telah bersekutu denganmu dalam satu urusan. Maksudnya agama. Ya. Wa inna lana nisfal ardi wa li Quraisyin nisfal ardi. Ya. Karena kita sudah sama-sama menjadi nabi, kata dia, maka kekuasaan kita bagi dua. Separuh untuk saya dan separuh untuk Anda. Ya,
walakin Quraisyan qaumun ya'tadun. Ya, tapi sayang orang-orang Quraisy itu orang-orang yang suka melampaui batas. Intinya apa? Diminta pengakuan dari baginda Rasulullah karena sama-sama Nabi, ya, utusan Allah, maka kekuasaan dibagi dua. Maka mendengar hal ini, baginda Rasul SAW segera mengirimkan surat balasan. Kata Rasul dalam surat tersebut, ya, beliau mengatakan, namun sebelum mengirimkan surat, ya, dua utusan yang dikirim oleh Musailamah tadi menghadap baginda Rasul SAW dan bacakan surat tersebut. Kata Rasul kepada kedua utusan ini, ya, wa ma taqulan antuma, ya, bagaimana menurut kalian tentang surat tersebut? Kata utusan itu apa? Fa ajaba, naqulu kama qala, kami mengakui sebagaimana disampaikan oleh Musailamah. Maka kata Rasulullah, ya, amma wallahi laula anna rusula la taqtulu la darabtu unuqaikuma. Kata Rasulullah, demi Allah, andai seorang rasul itu, ya, andai, ya, ini amma wallahi, demi Allah, kata Rasul, laula anna rusula la tuqtal la darabtu unuqaikuma. Demi Allah, kata Rasul, seandainya, ya, para utusan itu boleh dibunuh, maka saya akan memenggal kepala kalian. Nah, ini penjelasan dalam Islam jamaah bahwa ada kaidah dalam kondisi perang sekalipun, ya, tidak boleh membunuh utusan. Utusan itu nggak boleh dibunuh. Kata Rasul, seandainya saya, kata Rasul, kami dibolehkan membunuh utusan, maka kalian akan kami bunuh. Tapi nggak boleh. Itu aturan main sampai sekarang, Pak. Ya, tidak boleh membunuh utusan. Dalam pertemuan sebelumnya saya sampaikan, ya, andai kita perang dengan Cina gitu, ya, atau negara manapun, ya, maka dubesnya itu nggak boleh dibunuh. Itu aturan main. Membunuh utusan adalah menghina orang yang utus, dan itu melanggar hak asasi manusia. Ya, maka Rasul segera mengirimkan surat, dan dalam surat tersebut Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih dan penyayang, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah SAW, ila Musailamatal kadzdzab, tugas surah Rasul kepada Musailamah sang pendusta. Maka dari sini Musailamah ini digelari dengan al-kadzdzab. Assalamu ala man ittaba'al huda, salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, kemudian kata Rasul, fa innal arda lillah, bumi ini, kekuasaan ini milik Allah. Yudhisuha man yasha, yang akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat segala sesuatu itu bagi orang-orang yang muttaqin. Ya, maka diutuslah, dikirimkanlah surat ini dibawa oleh utusan. Namun surat tersebut, ya, malah membuat Musailamah ini menjadi tambah sesat. Maka terakhir atau selanjutnya baginda Rasul kembali mengirimkan utusannya membawa surat beliau, dan kali ini yang diutus adalah Habib bin Zaid. Ya, maka berangkatlah Habib bin Zaid al-Ansari ini untuk menemui Musailamah al-Kadzdzab, ya, dan tentu dengan segala risikonya, ya, dengan segala risikonya dia akan menghadapi orang yang begitu membenci Islam, Musailamah al-Kadzdzab. Dia datang, nakumullah, berdua, ya, bersama salah seorang utusan baginda Rasulullah menghadap dan membawa surat baginda Rasulullah. Surat tersebut, ya, dalam kisah lain dikatakan, ya, tidak mau dibaca oleh Musailamah. Ada yang mengatakan dibaca lalu kemudian dirobek. Sementara Habib bin Zaid ini ditawan, ya, di penjara, dan sampai kemudian besoknya dia disidang. Ya, dia disidang, sengaja ditaruh di depan orang banyak untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Maka keesokan harinya, ketika di tangannya sudah diikat, ya, dan kemudian ditaruh di khalayak ramai, orang siapa pun bisa lihat, disidanglah dia. Kata Musailamah al-Kadzdzab, ya Habib, wahai Habib, ya, apakah anda mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah? Kata Habib bin Zaid, ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan. Ya. Baik, kata Musailamah, nah kalau begitu, apakah engkau mengakui bahwa saya adalah Rasulullah? Ya. Jadi engkau sudah mengakui bahwa Muhammad Rasulullah. Nah sekarang, apakah engkau mengakui saya adalah Rasul? Kata Habib bin Zaid ini,
inna fi udhunayya samaman an sima'i ma taqul. Ya, kata dia, ini di slide ada, inna fi udhunai, sungguhnya di dalam kupingku, samaman, ada yang nyumpel, an sima'i ma taqul, sehingga saya tidak bisa mendengar ucapanmu. Diulang lagi, dan ini penghinaan ya. Jadi bahasa kita, dia pura-pura tuli ya, tidak mendengar. Maka dalam analisa para sejarawan ya, sungguhnya Habib ini dia enggak bohong ya. Yang dimaksud dia tidak mendengar, maksudnya adalah dia tidak pernah mendengar bahwa Musailamah al-Kadzdzab itu rasul. Itu maksudnya, dia bukan tidak mendengar ucapan Musailamah, enggak, tapi dia tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Musailamah. Maka karena marah luar biasa, maka satu persatu tubuh Habib bin Zaid ini dimutilasi. Pertama, tangannya dipotong. Ditanya lagi, apakah engkau mengakui saya adalah Rasulullah? Tetap jawaban sama ya. Inna fi udhunayya samaman an sima'i ma taqul. Ada yang nyumpet di telinga saya sehingga saya tidak bisa mendengar apa yang Anda sampaikan. Dipotong tangan kirinya, dipotong tangan kanannya. Dia masih ngomong dengan saya. Dipotong kakinya yang kiri, dipotong tangan kanan kaki kanannya ya. Tetap saja dipotong lagi sampai potongan-potongan tubuh Habib bin Zaid itu bergeletakan, bertumpukan di sekitarnya. Tapi Habib bin Zaid tetap mengatakan hal yang sama. Bahkan diantara ya jeda-jeda pertanyaan Musailamah ini yang terus mendesaknya agar mengakui dirinya sebagai nabi ini, dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka ya, orang-orang pun menyaksikan pemandangan yang luar biasa, di mana ada tubuh yang sudah terpotong-potong bagian tubuhnya, kakinya, tangannya, telinganya dimutilasi, ya, tapi lisannya, mulutnya terus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, membacakan ayat-ayat Quran, membacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai akhirnya ya, karena tidak bisa menguasai dirinya lagi, Musailamah al-Kadzdzab ini menyuruh al-Gojonya ya, untuk memenggal kepala atau leher Habib bin Zaid ini. Maka menggelindinglah kepalanya. Walaupun demikian ya, sampai detik-detik terakhir, walaupun tubuhnya sudah terpisah, kepalanya sudah terpisah dengan tubuhnya, dari lisan Habib bin Zaid ini tetap melantunkan kalimat-kalimat thayyibah ya, melantunkan syahadat, melantunkan bacaan Quran, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut dan kemudian nyawanya, dan dia pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran sebuah keteguhan keiman yang luar biasa, yang kemudian didengar oleh ibunya ya, pada waktu itu Nusaybah binti Ka'ab, dan ibunya pun bersumpah ya untuk membalas ya, atas kematian putranya ini. Dan waktu pun bergulir ya, Nabi meninggal dunia, Musailamah al-Kadzdzab ini semakin besar pamornya karena Nabi sudah wafat, sementara dia ngaku dirinya menjadi nabi, pengikutnya semakin banyak ya waktu itu. Maka PR terbesar Abu Bakar Siddiq adalah menumpas orang-orang murtad ini, dan bukan hanya Musailamah. Maka diangkatlah beberapa panglima perang. Sempat mau diangkat Ali bin Abi Thalib tapi tidak jadi, digantikan oleh Ikrimah bin Abu Jahal, gagal. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mengangkat seorang panglima perang tak terkalahkan, Khalid bin Walid. Maka di tangan Khalid bin Walid lah dikerahkan pasukan yang sangat besar. Berangkatlah mereka yang menggempur Musailamah al-Kadzdzab ini sekian hari lamanya, sampai akhirnya Musailamah al-Kadzdzab ini masuk ke benteng mereka di sebuah wilayah namanya Yamamah. Maka perang ini disebut dengan Ma'rakat Yamamah, perang Yamamah. Hampir sebulan namanya ya, benteng ini dikepung. Nama bentengnya adalah Hadiqatul Maut, benteng kematian ya. Atas usul seorang anak muda Al-Barra bin Malik yang melentingkan tubuhnya dari atas ya, kemudian masuk ke dalam dan membuka benteng. Akhirnya kaum muslimin bisa menjebol benteng Musailamah al-Kadzdzab ya. Dan seorang yang telah mengincarnya jauh-jauh hari, namanya Wahsy bin Harb, yang dulu pernah merasa punya dosa membunuh paman Nabi dalam perang Uhud ya, dengan tombak yang sama digunakan untuk membunuh paman Nabi, akhirnya dia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Adapun Nusaybah, ibu dari Habib bin Zaid ini, dia juga menyerbu masuk ke dalam benteng. Bahkan dalam peristiwa tersebut dia menderita luka yang sangat parah ya, tangannya hampir buntung ya. Namun yang membuatnya gembira pada waktu itu ya, dia berhasil melihat orang yang telah memutilasi ya, putranya Habib bin Zaid ya, tergeletak bersimpah darah
ya, tewas pada perang tersebut. Ya. Adapun Nusaybah juga sempat kehilangan putranya dalam perang tersebut, ya. Kakak dari Habib bin Zaid ini, Abdullah bin Zaid namanya. Dia pun sedih luar biasa, ya, sampai dihibur oleh Khalid bin Walid dan mengatakan bahwa seluruh keluargamu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka meninggallah Musailamah ini, ya, orang yang telah membunuh Habib bin Zaid ini di akhir hayatnya di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagai penutup, ya rahimakumullah, karena jelang waktu Isya, pelajaran yang menarik, ya, dari Habib bin Zaid ini, ya, bisa kita uraikan. Pertama, tentang pentingnya pengkondisian dalam sebuah keluarga. Ya. Kita mengenal ada bi'atut tarbiyah, ya, atau lingkungan pendidikan. Bahwa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan itu bukan hanya sekolah anak. Ya. Lingkungan pendidikan itu adalah sekolah di mana anak menempuh pendidikan, tempat dia bermain di luar sekolah, tapi yang lebih penting dari itu adalah keluarga. Ya. Ini keluarga ini yang menjadi madrasah yang sangat menentukan pendidikan seorang anak. Dan teladan yang paling menentukan dalam keluarga adalah kedua orang tua. Makanya kalau kita bicara tentang Habib bin Zaid dengan keteguhan prinsipnya, ini tidak bisa dilepaskan dengan kedua orang tuanya, Zaid bin Asim al-Ansari dan ibunya, ya, Nusaybah binti Ka'ab. Kedua orang tua inilah, ya, kedua orang tuanya lah yang mendidik Habib bin Zaid, ya, menjadi seorang pemuda yang punya prinsip yang sangat teguh. Dan itu bagi kita, nakumullah, ini tidak bisa dilepaskan, ya, tentang pentingnya pendidikan keluarga. Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah, ya, keluargamu, qu anfusakum wa ahlikum nar, dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka, begitu juga kita menjaga anak-anak kita, istri kita dari api neraka. Nah, ini sedikit pelajaran dari seorang sahabat Nabi muda, Habib bin Zaid al-Ansari. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya insyaallah.